102,3 Tuntung Padang FM, radio berinteraksi untuk Kabupaten Tanah Laut. Dan rekan dengar, selamat pagi untuk Tanah Laut. Kali ini ada di talk show Halo Polisi ya, bersama narasumber yang sudah hadir pastinya untuk membahas PPKM terbatas dalam rangka antisipasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut. Dan langsung saja kita perkenalkan narasumber kita hari ini yang akan dipandu oleh hostnya Bribtu Cici Anggra ini ya, bersama Bapak Ibtu Diono dan juga AKP Wasito ya Pak ya. Baik, kita langsung sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Akhirnya kita bertemu lagi ya Pak ya di pagi hari ini ya, bersama Kak Cici juga ya, Bribtu Cici ya. Baik, silahkan buat rekan dengar yang ingin live interaktif bisa langsung hubungi kita di 0811 5012 304, dan kita juga bisa disaksikan live streaming di Instagram Radio Tuntung Pandang. Dan langsung saja Gri serahkan ke host kita Bribtu Cici, silahkan. Terima kasih Kak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk memandu acara talk show Halo Polisi. Dan saya juga ingin menyapa kepada semua penggemar setia Radio Tuntun Pandang 102,3 FM mulai hari. Diharapkan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat, kemudian terbebas dari pikiran-pikiran negatif yang bisa menimbulkan COVID-19. Di sini juga saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Cici Anggra ini, pangkat Bribtu. Saya berdinas di bagian Polsek Plehari. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Kasat Binmas yaitu AKP Haji Wasito. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kemudian dengan KBO Sat Binmas yaitu Bapak Ibtu Diono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang PPKM terbatas dalam rangka antisipasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut. Karena seperti kita tahu, tema tentang PPKM ini sepertinya menjadi hal yang, wah apa itu PPKM Pak? Seperti apa itu? Kemudian bagi para pedagang seperti apa? Dan aplikasinya untuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut sendiri, dari pihak kepolisian ataupun pihak yang berwajib seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan di sini Bapak. Silahkan kepada Bapak AKP Haji Wasito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan talk show pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, para pendengar Radio Tuntung Pandang dimanapun berada, sebelum saya menyampaikan terkait masalah PPKM, perlu saya jelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa situasi Kamtibmas saat ini masih dalam keadaan kondusif ya. Masih dalam kondusif, tidak terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas keamanan ya. Jadi masih tahapan masih relatif cukup aman dan terkendali tentang situasi Kamtibmas ya. Nah, namun perlu kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Tanah Laut, mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang selama ini masih kondusif ya. Tentunya kami dari Polres Tanah Laut khususnya Satbimas mengharap sekali mari kita bekerja sama dan berkolaborasi dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Lebih-lebih di musim pandemi ini diharapkan semuanya itu harus stabil kondisi keamanannya ya. Sudah banyak COVID terus ekonomi tidak aman kan, jadi biang ya, jadi tidak bagus. Jadi kami berharap kepada seluruh warga masyarakat harus betul-betul menjaga situasi lingkungan dan sekitarnya dalam rangka supaya semuanya aman dan terkendali ya. Baik, sebelum melanjutkan ke sesi PPKM ya, perlu kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat ya, memang PPKM ini sangat penting untuk di lingkungan masyarakat karena ini merupakan bagian dari perintah dari pusat sampai ke pelosok desa, ke tingkat RW dan RT ya. Jadi ini perlu kami sampaikan juga terkait masalah PPKM. Yang pertama, masyarakat bisa membantu ya, bisa mengidentifikasi di lingkungan masing-masing.
Contohnya apabila terjadi COVID di lingkungan, ketua RT dan RW itu harus peka melaporkan kepada petugas yang sudah ada, karena di dalam posko PPKM itu sudah ada di situ pengurus-pengurusnya, tugas-tugasnya ya. Jadi tugas sesuai dengan fungsinya, RT dibantu oleh perangkat yang lainnya bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di lingkungannya yang terkonfirmasi positif. Nah, ini tugas daripada petugas PPKM yang ada di kelurahan maupun di tingkat desa, RT dan RW ya. Itu sangat penting karena itu merupakan motivasi terhadap yang terpapar COVID-19 ya. Barangkali bisa memberikan bantuan apa saja supaya untuk meringankan beban daripada orang yang melakukan isolasi mandiri ya. Itu perannya PPKM yang ada di tingkat RT dan RW ya. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga terkait masalah COVID ya. Selama COVID di tanah laut itu positif total itu sampai saat ini itu 4.513 ya, sampai saat ini ya. Yang dirawat itu 429 orang ya. Yang sembuh itu 3.969 ya. Yang meninggal itu 116 sampai saat ini ya. Itu memang perlu perhatian khusus dari Satgas ya, untuk supaya tidak menambah lagi ya, menambah lagi total yang terpapar COVID-19 di tanah laut ya. Memang sudah cukup banyak ya. Memang tanah laut ini saat ini rankingnya itu di bawah Banjarmasin, kadang-kadang di bawah Polres Banjarbaru ya, atau Kabupaten Banjarbaru ya. Di ranking ketiga ini selalu menetap berapa bulan ini ranking ketiga. Makanya kami minta kepada masyarakat kesadarannya untuk supaya mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu 5M. Lebih-lebih ini untuk Kalsel ini tidak diberlakukan PPKM darurat ya. Itu. Nah, rupanya orang agak leluasa untuk melakukan mobilitas kemana-mana. Untungnya kita ini ekonominya masih stabil ya, semuanya itu sudah mapan ya, karena di tanah laut itu mulai dulu kan sektor pertanian dan perkebunan itu menjadi suatu andalan, jadi masyarakat itu tidak ada yang kekurangan kalau masalah ekonomi. Tapi kalau masalah keuangan mungkin ya, semua orang pasti kekurangan, tapi untuk ekonomi kami rasa untuk tanah laut sudah mencukupi, baik pangannya maupun kebutuhan yang lain ya. Barangkali itu yang sementara saya sampaikan terlebih dahulu ya terkait masalah PPKM ya. Nanti apabila ada penanya, monggo silahkan, nanti akan kami jawab ya terkait masalah PPKM, karena nanti banyak lagi yang harus saya sampaikan terkait masalah pada saat sekarang ini ya, terkait masalah vaksinasi dan segala macam ya, nanti di sesi berikutnya. Jadi mohon kepada para pendengar, barangkali hari ini membuka radionya ingin menanyakan terkait masalah PPKM, silakan, kami tunggu. Sekian. Baik, terima kasih kepada Pak Wasito telah memberikan informasi mengenai PPKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Mungkinkah ada yang ditanyakan atau seperti apa? Baik, terima kasih Bu Cici ya. Tadi terkait dengan PPKM darurat ya Pak ya. Untuk di Tanah Laut sendiri ini statusnya sedang dalam status apa nih Pak? Kalau untuk di tanah laut ini secara umum memang belum memasuki zona merah, tapi yang di Kecamatan Plehari itu sudah memasuki zona merah ya. Ini memang ada peningkatan beberapa hari ini zona ini, tapi belum semuanya ya, hanya kecamatan tertentu aja yaitu Plehari dan
Bajuin yang memasuki zona merah. Kalau yang lain masih zona kuning dan hijau, jadi masih bisa melaksanakan aktivitas ya. Untuk terkait dengan kecamatan per hari tadi ya Pak ya, dengan Bajuin yang sudah mengalami zona merah, apakah antisipasi yang dilakukan dari pihak kepolisian untuk meredam nih angka COVID-19 yang sepertinya makin bertambah sehingga kita ada di posisi ketiga ya saat ini ya di Kalimantan Selatan? Iya. Bagaimana Pak antisipasinya? Nah, upaya-upaya dari kepolisian khususnya dari Polres Tanah Laut, kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu kegiatan justisi ya. Apa itu Pak? Itu yaitu untuk menyampaikan kepada masyarakat agar menggunakan masker dan istilahnya mensosialisasikan tentang bahaya COVID ya. Itu sudah disampaikan ke masyarakat ya. Kalau di desa-desa itu Babin Kamtibmas sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di masing-masing desa ya tentang bahaya COVID dan penggunaan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang selama ini digaungkan oleh pemerintah pusat supaya masyarakat menyadari adanya bahaya COVID yang sedang terjadi, sedang mewabah di Indonesia dan khususnya Tanah Laut ya. Jadi kami ini sudah berupaya maksimal ya untuk menyampaikan, mensosialisasikan semenjak COVID ini sudah memasuki wilayah Tanah Laut ya. Jadi sudah Polri ini sudah berusaha maksimal untuk menyampaikan kepada seluruh warga yang ada di Tanah Laut, khususnya para pelaku-pelaku usaha ya. Contohnya mungkin di pasar Hasan Basri ya, di pasar-pasar Guntung Pandang, baik di pasar di ibu kota kabupaten maupun di kecamatan. Jadi kami dari kepolisian sudah berusaha menyampaikan ya, setiap ada pasar malam ya, pasar pagi, baik yang ada di Mall Kabaulin, di Handil Babir, pokoknya seluruh pasar yang membuka kegiatan ekonomi itu kami dari kepolisian sudah menyampaikan ya, mensosialisasikan supaya tidak ada kenaikan terkait masalah penyebaran COVID-19. Bahkan kami dari Satbimas sudah melaksanakan kegiatan di banyak tempat ya, seperti di pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tanah Laut ada 11 pondok pesantren yang melaksanakan tatap muka. Kami selaku Kasatbimas sudah berupaya menyampaikan, mensosialisasikan terkait masalah COVID-19 dan bahkan kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk selalu menyampaikan, karena kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan bekerjasama untuk mensosialisasikan supaya masyarakat tidak abai terhadap protokol kesehatan. Nah, baik, sejauh ini berarti yang dilakukan adalah sosialisasi ya Pak ya. Apakah ada pembatasan tentang pintu masuk sendiri untuk ke Kabupaten Tanah Laut, atau pembatasan misalnya dari daerah apa dan apa belum diperbolehkan masuk? Apakah ada pembatasan Pak sejauh ini? Untuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut sejauh ini belum diberlakukan seperti itu ya. Karena itu untuk di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Laut itu tidak ada namanya PPKM darurat ya. Yang diperbolehkan untuk penyekatan ini kalau sudah melakukan PPKM darurat seperti Jawa, Bali dan Sumatera. Untuk Kalimantan Selatan jadi tidak diberlakukan untuk PPKM darurat. Jadi tidak ada penyekatan ya, tapi untuk provinsi itu ada ya. Untuk Polda Kalimantan Selatan itu ada 4 tempat, yaitu perbatasan yang pertama di Anjir, perbatasan Kapuas Marabahan ya kan? Yang kedua di Tanjung, perbatasan dengan Kaltim, di Maratewe, perbatasan dengan Kalteng juga ya. Dan satu lagi di Kota Baru, ya, Tanah Bumbu, perbatasan dengan Kalimantan Timur ya. Itu ada 4 penyekatan di sana supaya tidak ada penyebaran yang lebih masif dari daerah lain. Baik, terkait dengan mungkin jika nih Pak ya adanya penyekatan dan antisipasi lainnya nih, jika ditemukan adanya pelanggaran mungkin Pak tentang PPKM ini sendiri yang sebenarnya belum diberlakukan untuk di daerah Kalimantan Selatan ya, hanya adanya penyekatan di 4 titik tadi. Jika mungkin sekedar informasi nih Pak untuk rekan dengar yang ada dimanapun dan kapanpun saat ini, bagaimana tentang sanksi sang pelanggar atau tingkatannya nih sejauh ini, misalnya nantinya Tanah Laut akan diperlakukan PPKM atau seperti apa?
untuk ininya, sanksinya dan tingkatannya. Ya, terima kasih. Ya, sampai saat ini untuk sanksi dalam PPKM ini belum maksimal. Memang ada sanksi, tapi belum maksimal ya, untuk pelaksanaannya. Ya, kalau menurut peraturan bupati kan hanya sanksi teguran lisan, ya kan, teguran tertulis. Sanksi yang lebih berat itu tidak ada ya sampai saat ini. Ya. Tadi juga sempat disinggung tentang sosialisasi ke sekolah yang sudah mulai bertatap muka ya Pak ya. Itu apa saja yang dilakukan dari pihak kepolisian selain sosialisasi untuk mengantisipasi meredamnya COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut? Nah, terima kasih ya. Kami kemarin sudah melaksanakan FGD ya. Apa itu Pak? Fokus Group Discussion dengan kepala sekolah SD sekecamatan Plehari ya, membahas persiapan tatap muka, pembelajaran tatap muka terbatas ya. Kemarin sudah saya sampaikan terkait masalah itu. Memang pada saat ini karena Plehari masih dalam zona merah, jadi belum bisa diberlakukan. Memang kami sudah mewacanakan sebelum bulan Juli itu rencana dulu, tapi ternyata trennya meningkat untuk COVID-19, jadi sementara tapi kami tetap melaksanakan sosialisasi. Siapa tahu nanti ke depan, seminggu 2 minggu ke depan akan lebih turun lagi drastis kan, itu bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, untuk hari Sabtu ini saya akan memberikan sosialisasi juga, FGD juga di Kecamatan Takisung, yaitu tepatnya nanti mungkin di aula SDN Benua Lawas ya. Kami sudah merencanakan, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk memberikan motivasi kepada para kepala sekolah yang ada di Tanah Laut. Jadi nanti bergiliran mungkin minggu depan di kecamatan. Jadi sudah kami rencanakan ya untuk melaksanakan FGD itu ya. Jadi untuk menyampaikan kepada para kepala sekolah, para UPT, supaya persiapan apa yang akan dilakukan. Nah, kami sudah sampaikan kemarin pada saat di SDN Angsum 4 ya. Ya, baik. Jadi sejauh ini SD-SD yang sudah di checklist untuk didatangi itu untuk daerah Plehari sendiri ya Pak ya, Plehari Kota, dan nantinya akan ada schedule untuk ke Kecamatan Takisung seperti itu ya. Dan apakah ini akan juga diselenggarakan di kecamatan-kecamatan lainnya, dan ini merupakan program ya dari Babin Kamtibnas ya. Itu nanti rencana kedepannya seperti apa Pak? Ya, kami sudah merencanakan hampir nanti setiap kecamatan, setiap kepala sekolah, karena di kecamatan itu ada namanya K3S ya. Itu kepala sekolah yang model semacam pertemuan setiap bulan. Baik. Itu dari SD maupun SMP itu. Jadi kami langsung menyampaikan pada saat ada pertemuan itu, yaitu kemarin sekecamatan Plehari, tempatnya di Angsum 4. Nah, Kecamatan Panyipatan juga sudah, ya, Kecamatan Takisung, ada beberapa kecamatan nanti Tambang Ulang, Bati-Bati, Bajuin, mungkin ada 5 kecamatan lagi yang belum kami sosialisasikan. Soalnya ini merupakan perintah juga dari pimpinan kami di atas, harus disampaikan persiapan-persiapan apa saja yang nanti akan dilaksanakan pada saat pembelajaran tatap muka terbatas. Memang rekomendasinya itu terlalu rumit juga, memang betul, karena saat ini masih belum bebas ya COVID-19, jadi prosedur itu harus dilengkapi dulu, jadi bisa melaksanakan kegiatan. Memang kemarin itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya dari kepala sekolah ya, memang kelihatannya juga jenuh juga kalau tidak melaksanakan kegiatan. Betul, mungkin memang sedikit mengobati kerinduan ya Pak ya untuk sekolah tatap muka. Dan tentang PPKM terbatas ya sebenarnya yang ada di Kabupaten Tanah Laut sendiri, ini sebenarnya agak cukup bingung dengan beberapa istilah yang sudah diberlakukan oleh pemerintah ya Pak ya. Waktu awal ada yang namanya PSBB, terus ada PSBB transisi, baru PSBB ketat, PSBB transisi lagi, baru PPKM namanya Pak ya. Setelah itu di Februari Juni 2021 ada yang namanya PPKM mikro, habis itu PPKM darurat, baru lagi ada PPKM yang sekarang gitu ya. Tapi untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri memberlakukan PPKM terbatas. Nah,
definisi dari PPKM terbatas ini Pak sebenarnya seperti apa dari Kabupaten Tanah Laut? Adakah misalnya ketentuan-ketentuan untuk acara ataupun yang lain sebagainya dalam tanda kutip terbatas ini sendiri? Selain tadi sekolah memang adanya tatap muka dan terbatas ya Pak ya, orangnya seperti itu ya. Ya, itu bagaimana Pak definisinya dari PPKM terbatas? Sebetulnya kalau untuk di Tanah Laut itu tidak ada istilah PPKM terbatas itu, hanya isinya PPKM aja. Oke, baik. Itu. Yang dinamakan terbatas tadi PTM terbatas ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, semuanya itu dibatasi, waktunya dibatasi, kehadiran anak atau siswa itu dibatasi gitu. Itu yang diberlakukan untuk di Tanah Laut. Ya. Oh, baik. Oke, jadi memang ini tentang sekolah tadi yang terbatas dan sekarang kita belum memberlakukan hal tersebut ya Pak ya? Iya, belum. Baik, kita break sebentar ya Pak ya, untuk mendengarkan satu lagu yang mau lewat dan kita nanti akan sambung lagi di talk show Halo Polisi. Radio berinteraksi untuk Kabupaten Tanah Laut dan masih di program Halo Polisi ya rekan dengar. Ini talk show bersama narasumber yang pastinya dari pihak kepolisian Kabupaten Tanah Laut tentang PPKM terbatas ya dalam rangka antisipasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut. Masih bersama host kita ada Bribtu Cici Anggraini ya. Masih semangat ya Bribtu? Iya, masih ya. Dan juga ada AKP Haji Wasita ya dari Kasat Bimnas dan Bapak Ibtu Diono ya Pak ya. Masih semangat ya Pak ya? Iya. Masih, baik. Dan tadi sudah membahas tentang definisi dari si PPKM ini sendiri yang sebenarnya belum secara resmi diberlakukan ya Pak ya di Kabupaten Tanah Laut. Mungkin dari Bribtu Cici ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan nih kepada Bapak? Oh, mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak. Silahkan. Tadi kan sudah menjelaskan mengenai PPKM itu sendiri. Sedangkan di Tanah Laut itu diberlakukan masalah PPKM. Apakah mempunyai standar sendiri? Suatu wilayah itu bisa dikatakan PPKM darurat atau seperti apa sehingga kita sebagai warga Tanah Laut bisa mengantisipasi agar di wilayah kita tidak sampai terjadi PPKM darurat? Mungkin seperti itu Pak, mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaan ya. Itu kalau untuk di Tanah Laut ya memang tidak diberlakukan PPKM darurat maupun PPKM terbatas ya, karena itu kalau melaksanakan kegiatan itu memang banyak pengaruhnya ya. Makanya kami minta kepada seluruh warga masyarakat khususnya di Tanah Laut, mari kita menjaga bersama-sama dengan mematuhi protokol kesehatan khususnya itu memakai masker yang utamanya ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan ya, mencuci tangan itu sudah wajib ya. Jangan sampai itu diabaikan karena itu merupakan bagian daripada penyebaran COVID-19. Jadi saya sekali lagi minta kepada seluruh warga masyarakat agar mematuhi hal itu ya. Baik. Itu. Nah, ya terkait masalah PPKM ya, PPKM itu diberlakukan memang di seluruh Indonesia ya. Termasuk kita di Tanah Laut. Namun ada kriteria yang harus dilengkapi. Kalau di Tanah Laut ini kan tidak seberapa perlu untuk PPKM darurat atau terbatas ya. Jadi hanya PPKM aja. Nah, PPKM itu tugasnya itu di tingkat bawah ya, khususnya di kalangan RT dan RW. Tujuannya apa? Yaitu membantu masyarakat yang terpapar COVID bisa memberikan informasi kepada yang lebih atas apabila di lingkungannya itu terdapat masyarakat yang terpapar COVID, bisa melaporkan, nanti akhirnya bisa di tracing kepada petugas ya. Karena di PPKM itu jelas petugas-petugasnya ada bagian tracing, ada bagian ini macam-macam ya, yang sudah lengkap di posko PPKM itu. Namun saya minta kepada khususnya di posko-posko itu yang sudah terbentuk ya, dimaksimalkan supaya masyarakat itu tidak mudah terpapar oleh COVID karena ketidaktahuannya petugas-petugas yang ada di posko PPKM ya. Itulah tugasnya PPKM yang ada di tingkat RT dan RW, itu sangat penting ya. Di samping itu ada tugas-tugas lain selain itu, tapi itu
yang sangat penting adalah itu, dan itu ada juga petugas dari Babin Kamtibmas, dari Babinsa membantu mereka itu yang ada di RT maupun di RB, bahkan kalau di kecamatan itu di desa juga ada ya. Jadi kami minta kepada masyarakat apabila ada lingkungannya terpapar COVID segera melaporkan kepada petugas yang ada di PPKM, posko PPKM ya, karena di situ ada struktur organisasi yang jelas, si A tugasnya apa, si B tugasnya apa, jadi agak lebih cepat ya untuk dilakukan penanganan apabila dijumpai masyarakat yang terpapar COVID di lingkungan masing-masing. Barangkali itu. Baik, jadi silakan Bribtu. Mungkin tadi kan Bapak sudah menyampaikan istilah-istilah tentang tracing dan testing dan lain sebagainya. Untuk warga masyarakat Tanah Laut sendiri kan itu sepertinya kata-kata yang asing gitu Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu artinya dari tracing dan testing, terus tuh tugasnya apa saja, dan yang berkewajiban ataupun yang berkepentingan dengan ataupun terkait dengan hal itu siapa saja, seperti itu Pak. Nah ini memang sebetulnya kalau istilah itu sudah lama, itu sebetulnya semuanya tahu tentang testing, tracing gitu ya. Kalau tracing itu apabila di lingkungan terpapar COVID itu lingkungannya itu bisa di tracing, maksudnya ketemu dengan siapa dan rentetannya banyak, itu di tracing. Itu ada petugas tersendiri itu dari kesehatan yang akan men-tracing itu ya. Nanti dibantu oleh dari Babinsa maupun dari Babin Kamtibmas. Nah ini sekarang untuk pelatihan ini sedang digalakkan ya. Jadi kemarin kami di Satbimas bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sudah melaksanakan kegiatan pelatihan tracer namanya itu ya. Pelatihan untuk men-tracing orang itu sudah dilaksanakan ya, 2 hari di Gedung Satya Brata, terus narasumbernya dari Dinas Kesehatan. Nah ini ada lagi dari Dinas provinsi ya, besok itu. Jadi kami mewakilkan Pak Arif Mujana untuk mengikuti kegiatan itu, nanti akan disampaikan juga ke bawah ya. Ini ada undangan juga kami dari provinsi untuk masalah tracer atau tracing, karena pemerintah sedang menggalakkan ribuan tracer nanti akan disebar di seluruh Indonesia. Makanya mulai besok ada pelatihan tracer di Hotel Aston ya. Kami tunjuk Bribka Arif untuk mewakili saya karena itu aplikasinya itu rumit gitu, ya. Nah nanti setelah itu akan melaksanakan pelatihan juga, nanti akan ditindaklanjuti juga di Polres dari hasil aplikasi yang sudah diberikan dari provinsi, karena yang diundang itu dari Dinas Kesehatan, dari Kodim, dari Polres ya, untuk mewakili itu. Nanti akan dilatihkan juga kembali karena sedang tracing untuk di Tanah Laut ini masih minim, kurang maksimal. Jadi wajar aja kalau orang terpapar itu tidak tahu ya, karena petugasnya belum sepenuhnya memahami tentang itu ya. Barangkali itu ya. Baik, tadi sempat disinggung soal aplikasi ya Pak ya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang diluncurkan oleh provinsi seperti itu, yang nantinya akan diajarkan di setiap daerah atau kabupaten seperti itu ya Pak ya. Dan akhirnya nanti kabupaten akan mengajarkan lagi ke tingkatan RT RW ya Pak, seperti itu Pak nantinya Pak. Nah ini sebetulnya ini ada istilah aplikasi Silacak ya. Oke. Aplikasinya namanya Silacak. Ini 3 bulan yang lalu sudah di launching ya, ya, dan kami sudah melaksanakan ini untuk para Babin Kamtibmas untuk diberikan aplikasi itu, dilajari tentang aplikasi Silacak. Jadi banyak yang sudah memahami, namun karena ini pemerintah pusat yaitu minta supaya tracer itu diperbanyak, makanya dilatihkan lagi ya, besok sore ini sampai Sabtu itu di Hotel Aston ya. Nanti Polres, Kodim dengan Dinas Kesehatan itu akan memberikan lagi pelatihan ke bawah. Ya kalau di Bimas mungkin para Babin Kamtibmas, Babinsa ya kan, nanti akan dikumpulkan lagi di tingkat daerah atau tingkat kabupaten untuk diperbanyak lagi penambahan tracer ya. Kalau pelakunya namanya tracer ya. Jadi nanti akan ditambah lagi
Mungkin ya sekitar 200 atau 300 karena kami sudah ada 73 Babin Kamtibmas sudah bisa melaksanakan tracing, ditambah dari Dinas Kesehatan, mungkin dari Babinsa, mungkin 300-an lah nanti akan dilakukan pelatihan itu ya. Dan pelatihan ini memang dilakukan secara free atau orang-orang yang memang ditunjuk tuh Pak untuk orang-orangnya nih yang mengikuti pelatihan ini? Iya, nanti akan ditunjuk ya, ditunjuk sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau soalnya kan sekarang itu kan susah sistem aplikasi Silacak ini, rumit memang. Saya aja nggak memahami sama sekali ya. Masih bingung Pak ya? Masih bingung ya makanya yang saya tunjuk yang muda-muda nanti juga. Jadi tidak hanya terbatas pada Babin Kamtibmas saja, nanti mungkin yang anggota yang di staf-staf itu akan langsung turun ke lapangan, akan dilatihkan juga ya, akan baik. diberikan pelatihan juga untuk supaya mengetahui dan nanti akan diperbantukan kepada Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten untuk memberikan tracing kepada masyarakat yang terindikasi terkonfirmasi positif di lingkungannya ya. Baik, ini pertanyaan juga tentang PPKM ya Pak ya, yang sedang sekarang berlaku sebenarnya di Kabupaten Tanah Laut. Ini apakah misalnya ada masyarakat yang ingin melakukan suatu acara seperti acara pernikahan atau acara-acara katakanlah anniversary mungkin Pak, atau acara-acara ulang tahun atau acara-acara pribadi seperti itu, apakah masih diperbolehkan Pak untuk di Kabupaten Tanah Laut? Nah, ini sebetulnya gini ya, tentang pelaksanaan pernikahan, hajatan dan lain sebagainya itu sebetulnya untuk saat ini tidak boleh sebetulnya, tapi itu tergantung satgas masing-masing karena di kita ini kan ada satgas kecamatan, satgas desa, satgas kabupaten ya, itu tergantung ketua satgas kira-kira bisa enggak gitu loh, maksudnya menahan orang supaya tidak berkerumun segitu banyak, ada pengantenan itu kan itu tugasnya satgas ya, supaya barangkali kalau izin ini kan memang tidak diizinkan, tidak ada yang mengizinkan untuk kegiatan itu, tapi kan semuanya bisa dikomunikasikan gitu, yaitu kalau saya enggak sependapat kalau untuk saat ini di zona merah itu masih ada orang yang melakukan hajatan besar-besaran itu ya. Berarti misalnya pun Pak harus diadakan yang namanya acara, apakah ada ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh si pemilik acara nih Pak untuk di masa PPKM ini? Ya kalau ketentuan khusus itu sebelum PPKM juga sudah ada ketentuan khusus ya, harus memenuhi prosedur, persyaratan yang sudah ditentukan. Tapi kadang-kadang semuanya itu tidak semuanya dilaksanakan gitu loh. Jadi ya itu tadi kadang-kadang untuk di wilayah kita ini sedikit agak rumit ya. Ya dikasih tahu tidak dilaksanakan ya kan gitu. Maka sudah benar-benar bahwa COVID ini memang ada gitu. Iya, gitu. baik. Tapi itu kita kembalikan kepada satgas masing-masing, apakah mampu memberikan sosialisasi, memberikan peneguran terhadap pelaksana itu kembali ke satgas masing-masing. Jadi dikembalikan ke satgas di daerah ya Pak ya, untuk bagaimana toleransinya mungkin ataupun ketentuan tadi ya Pak ya. Oke, baik. Bagaimana dengan restoran atau rumah makan Pak di Kabupaten Tanah Laut sejauh ini? Apakah ada pembatasan seperti jam malam mungkin atau jam opening dari si restoran dan makanannya nih? Itu untuk di Tanah Laut kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan justisi ya, tapi di intern polisi ya. Memang bahasa justisi ini kan bahasanya Satpol PP mestinya yang pelaksananya, ternyata tapi polisi yang melaksanakan, tapi itu nggak apa-apa, yang penting kami sudah berbuat untuk membantu pemerintah dalam rangka melaksanakan sosialisasi masalah COVID-19 ya. Untuk di angkringan memang jam itu sudah dibatasi ya. Nah di situ sudah ditentukan jaga jarak macam-macam kan, sudah waktunya dibatasi ya, tapi karena tindakan hukumnya itu belum maksimal, jadi masih diabaikan oleh pelaku angkringan itu, pelaku yang ada di angkringan itu ya, itu karena itu tadi
memang kita sekarang tidak boleh istilahnya memaksakan orang ya. Gitu. Yang penting kita sudah menghimbau secara humanis terhadap pelaku-pelaku yang berjualan di angkringan, karena sudah dibatasi waktunya, jaga jarak, ya. Tapi kembali lagi ke hati nurani masyarakat. Iya, ya. baik, kesadaran ya Pak ya. Iya, kesadaran masyarakat. Soalnya selama ini kita datang ke situ menegur, memberikan sosialisasi. Nanti setelah polisinya pulang balik lagi, kumpul lagi, ya kan? Ini kan susah, makanya kita kembali ke kesadaran masing-masing, kesadaran individu supaya mau mengikuti peraturan seperti itu Pak ya. Itu. Sempat beberapa waktu yang lalu Diskominfo juga meliput ya Pak ya tentang razia ini ya, razia masker, razia juga nongkrong waktu itu di malam hari itu ada beberapa yang sudah terkena sanksi itu Pak. Mungkin ada yang belum tahu nih Pak ya untuk sanksi yang melanggar protokol kesehatan atau seperti apa. Mungkin kok saya disuruh ini, saya disuruh itu. Mungkin bisa Pak dijelaskan lagi ini untuk yang ada di rumah makan ataupun restoran, angkringan dan sejenisnya, tingkatan dalam menegur nih dari pihak kepolisian atau kesatuan Satpol PP dan sebagainya itu apa saja Pak? Nah, kemarin sudah dilakukan gabungan bersama Satpol PP, TNI, Polres ya, sudah melakukan istilahnya menyampaikan juga terkait masalah itu. Nah, lebih-lebih dilakukan tes itu kemarin itu, baik. Di tes PCR antigen ya. Tapi ya itu tadi untungnya tidak ada yang positif ya gitu. Oh, untungnya ya Pak ya. Masih ada selamat yang nongkrong ya Pak. Dilakukan kemarin tapi ya untungnya tidak ada yang kena, istilahnya tidak ada yang positif, jadi masih batas aman lah. Amin. Jadi ya, gitu. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, mungkin kita meninggalkan tentang ini dulu Pak ya, PPKM. Mungkin kita beralih sedikit nih di vaksin nih Pak. Ada pertanyaan juga yang sebenarnya diwakilkan di sini di Instagram. Jadi saya tulis dulu tadi tentang ini Pak, aturan perjalanan domestik mungkin untuk di Kabupaten Tanah Laut sendiri ini keluar, apakah ada aturan-aturan tertentu nih Pak untuk administrasi atau dan lain sebagainya? Nah, kalau untuk di wilayah Tanah Laut ini tidak ada pemberlakuan seperti itu. Oke, baik. Yang diberlakukan seperti itu apabila meninggalkan istilahnya naik pesawat, berangkat ke Jawa, dari Jawa ke sini, ini memang diberlakukan tes PCR itu ya, PCR, dan ada tambahan lagi vaksin kedua atau minimal sudah divaksin itu syaratnya sekarang kan seperti itu. Baik. Tapi untuk di Tanah Laut, untuk di dalam intern Tanah Laut belum ada pemberlakuan seperti itu. Belum ada. Oke. Baik, untuk yang sudah divaksin nih Pak, ada beberapa yang sudah mulai mencetak kartu vaksinnya seperti itu ya. Iya. Apakah memang kartu vaksin ini sendiri nantinya rencananya apakah digunakan untuk melakukan kegiatan tertentu, misalnya mengurus ini, apakah benar Pak dengan kabar tersebut gitu Pak? Itu wacana ke depan seperti itu ya. Jadi kalau untuk memperoleh sesuatu harus menunjukkan kartu vaksinasi ya. Makanya sekarang yang vaksinasi pertama, kedua itu kan bisa dibikin seperti KTP gitu. Itu untuk memudahkan dibawa kemana-mana, apabila bepergian kemana-mana itu nanti itu harus dipakai. Nah, ini nanti kedepannya seperti itu, dan ditambah lagi kepada masyarakat ya, apabila itu tidak melakukan vaksinasi itu nanti BLT-nya maupun apa bantuan seperti apa bentuknya nanti akan dihambat, istilahnya tidak akan diberikan apabila tidak melaksanakan vaksinasi. Baik. Itu. Misalnya Pak, untuk mengurus beberapa kepentingan di kantor kepolisian seperti membuat SIM, ada perpanjangan pajak atau apakah ada persyaratan seperti sudah vaksin atau apa gitu Pak sejauh ini? Sejauh ini belum diberlakukan itu. Belum diberlakukan ya. Karena belum semuanya di Tanah Laut ini kan belum ada 20% yang melaksanakan vaksinasi ya. Karena beberapa faktor ya. Nah, memang banyak yang ambisi, antusias untuk melaksanakan vaksinasi, tapi ternyata masih banyak kendala juga di Tanah Laut ini, terutama vaksinnya belum sepenuhnya bisa datang ke sini. Ya. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu juga sempat pihak kepolisian dalam rangka anniversary ya Pak ya, melakukan 1000 vaksin ya Pak. Itu bagaimana Pak antusias dari masyarakat di Kabupaten Tanah Laut sendiri?
Nah, waktu itu menjelang 1 Juli itu kan diberlakukan vaksinasi massal dalam rangka HUT Bayangkara ke-75. Ya. Itu sampai kehabisan vaksin itu. Oh, berarti stoknya sampai hari Pak ya? Habis vaksin. Bahkan sampai hari ini vaksin pertama itu masih antusias yang datang ke Polres Tanah Laut itu. Nah, namanya di situ ada Gerai Presisi Vaksinasi Polres Tanah Laut ya. Tempatnya di Joglo ya. Nah, sekarang sedang dilaksanakan mulai seminggu kemarin habis lebaran itu sampai nanti minggu depan itu vaksinasi kedua. Ya, vaksinasi pertama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tanah Laut. Sedang menunggu informasi dari Polres nih kapan vaksinasi pertama akan diberlakukan lagi. Ini sudah ribuan yang sudah mendaftar sama saya itu. Karena saya selaku menggerakkan massa untuk dilaksanakan vaksinasi. Betul. Semoga nantinya akan lancar ya Pak ya untuk proses vaksinasi di Kabupaten Tanah Laut sendiri pastinya. Dan kita break sebentar lagi ya Pak ya. Nanti akan kembali lagi di talk show Halo Polisi. Ya, rekan dengar masih bersama narasumber kita pastinya dan masih membahas tentang PKM dalam rangka antisipasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut, dan masih bersama Bribtu Cici Anggra ini pastinya juga ada Bapak KP Wasita ya Pak ya, dan Bapak Ibtu Diono. Masih semangat Pak? Masih baik. Silakan Bribtu Cici. Mungkin seperti ini Pak, ada yang ingin ditanyakan bagaimana harapan dari Pak Haji Wasito ataupun Polres Tanah Laut itu sendiri terkait dengan angka COVID-19 dan agar Tanah Laut sendiri itu tidak meningkat statusnya menjadi PPKM darurat. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Nah, terkait masalah peningkatan COVID-19 ya, yang ada di Tanah Laut ini, yang beberapa hari ini selalu meningkat ya, meningkat dan meningkat terus. Tidak ada penurunan, jadi kami berharap kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan ya. Itu kuncinya ya. Yang kedua terkait masalah PPKM ya, itu kami minta kepada petugas yang sudah ditunjuk di dalam posko PPKM itu betul-betul maksimal ya, melakukan tracing atau menyampaikan informasi-informasi kepada warga di lingkungannya supaya betul-betul dia mematuhi protokol kesehatan ya. Karena banyak yang terpapar itu memang dia sering keluar kemana-mana ya. Sedangkan kita tidak tahu saya orang lain itu kena atau tidak, ini kan kita tidak tahu. Makanya itu penting bagi masyarakat supaya tidak terpapar oleh COVID-19. Soalnya penyakit virus Delta ini seberangan aja bisa kena gitu. Betul. Ya kan? Itu makanya kita harus perlu berhati-hati menjaga diri dan keluarganya supaya tidak terpapar oleh COVID-19 ya kan? Yang selanjutnya saya minta kepada perangkat PPKM yang ada di posko, mari kita bekerja sama, berkoordinasi, ya saling membantu sesama supaya tidak ada peningkatan orang terpapar COVID di lingkungannya. Memang kita harus bekerja keras membantu pemerintah karena pemerintah sudah hampir tidak sanggup ya dari segi finansial maupun segi yang lainnya, karena itu memang harus kita bersama-sama dengan masyarakat, nah, istilahnya menekan angka COVID-19 ya, lebih-lebih bisa menurunkan secara drastis ya. Kita tidak bisa sendirian, pemerintah tidak bisa sendirian, harus dibantu seluruh warga masyarakat, para ulama, cendekia dan lain sebagainya, supaya mari kita sama-sama mencegah meningkatnya terpapar COVID-19 ya. Maka kita sama-sama berdoa agar supaya COVID-19 terbebas dari tanah laut. Amin, amin. Barangkali itu ya. Ya, baik. Mungkin harapan nih Pak dari Bapak Ibtu Diono, Pak, ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 ini dan juga sudah pemberlakuan PPKM di Kabupaten Tanah Laut. Silakan Pak. Terima kasih Mbak atas waktunya.
Saya rasa semuanya sudah dijelaskan oleh Kasat Binmas Pak Haji Wasito. Cuma saya sangat mengimbau sekali kepada warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut, mari kita sama-sama komitmen menjalankan protokol kesehatan. Saya yakin kalau kita sudah sama-sama komitmen mematuhi protokol kesehatan, insya Allah bisa dipastikan turun, dan lama-lama akan tinggal kecil sekali lah. Saya yakin tidak akan meningkat itu saja. Maka dari itu sekali lagi saya mengimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut, mari kita sepakat komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan dan saling membantu. Demikian aja Mbak, terima kasih tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ibtu Diono. Mungkin dari Bribtu Cici nih, ada yang ingin ditambahkan nih sebagai kesatuan dari Kepolisian Kabupaten Tanah Laut sendiri nih? Mungkin saya hanya menambahkan sedikit, mungkin kepada seluruh masyarakat Tanah Laut agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti yang dikatakan oleh Kasat Binmas ataupun KBO Binmas, agar kita sendiri itu menjadi enak dalam melaksanakan aktivitas, agar tidak ada polemik-polemik selanjutnya yang di masyarakat terkait PPKM. Nanti ketika akan diberlakukan hal tersebut, nanti kita juga yang repot, kemudian masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi saya menghimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, karena memakai masker itu penting selain untuk kesehatan kan juga untuk kita sendiri dan orang lain, seperti itu Mbak. Iya, baik, terima kasih Bribtu Cici. Mungkin dari Bapak KP Haji Wasito, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi nih sebelum kita menutup talk show Halo Polisi edisi Jumat 23 Juli 2021 hari ini? Terima kasih. Saya menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat, mari kita bekerja sama ya, saling mengingatkan satu sama lain ya, terkait masalah COVID-19 ya. Memang COVID-19 sih ada ya, karena terbukti sudah di mana-mana banyak kematian ya, hampir 3 juta yang terpapar COVID di seluruh, sudah 3 juta lebih bahkan ya, gitu ya. Yang meninggal sudah 70 lebih di Indonesia. Berarti itu bukti bahwa COVID itu ada. Mari kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan supaya kita semuanya tidak terpapar oleh COVID-19 ya. Itu harapan saya, supaya masyarakat Tanah Laut tolong para alim ulama ya, tokoh masyarakat, tokoh agama saling membantu pemerintah ya, dalam rangka mensosialisasi, menyampaikan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah diinstruksikan atau diperintahkan kepada Presiden Jokowi kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia. Mari kita bersama-sama saling bantu-membantu, bergotong royong untuk menurunkan, meniadakan COVID-19 yang telah mewabah di bumi Indonesia, khususnya di Tanah Laut. Barangkali itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik. Khususnya kepada para pendengar Radio Tuntung Pandang, mari kita bersama-sama sosialisasikan, menyampaikan agar kita tidak terpapar oleh COVID-19. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk rekan dengar yang sudah stay tune dari tadi ya, jam 9 sampai hampir jam 10 ini. Dan sayangnya kita harus pamit undur diri dulu, tapi sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih juga untuk AKP Haji Wasito dari Kasat Binmas ya, dan juga Ibtu Diono dari Kasat Binmas juga ya Pak ya, dan Bribtu Cici pastinya yang sudah menemani menjadi host hari ini ya di Talk Show Halo Polisi. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat ya Pak ya. Amin amin ya rabbal alamin, di studio Tuntung Pandang FM pastinya. Dan rekan dengar untuk rekan dengar yang mungkin ingin mendengarkan secara live streaming, kita informasikan bisa diakses di tpfm.tanahlautcup.go.id untuk selalu ini ya, setia dengan mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM pastinya dimanapun dan kapanpun. Dan sayangnya saya yang bertugas Agri Puspita harus pamit undur diri bersama narasumber. Kita
bertemu di lain kesempatan di program yang sama di Talkshow Halo Polisi setiap hari Jumat pastinya. Dan akhir kata, saya petugas Puspita Agri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.